Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa manih tada. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Buya akan membahas berkenaan dengan makin kesini banyaknya orang berjualan di trotoar. Banyaknya orang berjualan di trotoar. Atau juga makin banyaknya orang berjualan di pinggir jalan. Sehingga mempersempit orang lewat. Perbuatan ini adalah perbuatan zolim. Perbuatan ini adalah perbuatan aniaya. Perbuatan ini termasuk perbuatan yang menyakiti hati orang. Mengapa Buya disebut menyakiti hati orang? Karena orang mau lewat ke sana tidak bisa. Mesti turun ke jalan karena memang trotoar dipakai berjualan. Pada saat kita turun dari trotoar karena memang tidak ada trotoar, kita berjalan ya. Di pinggir jalan itu ya banyak diklaksoni oleh kendaraan baik motor ataupun mobil karena memang kita berjalan di pinggir jalan itu adalah tempat lewatnya kendaraan. Tidak sedikit kejadian orang terserempet sehingga jatuh karena memang berjalan di pinggir jalan karena memang tidak ada trotoar. Bukankah ini perbuatan zolim, perbuatan aniaya, perbuatan yang sudah menyakiti hati orang? Termasuk juga yang berjualan di pinggir jalan. Kalau memang ya istilahnya itu di trotoar itu sudah ada orang yang berjualan. Sehingga ini juga mempersempit orang lewat. Para pendengar dimanapun Anda berada, perlu diketahui ya, jangankan untuk berjualan. Jalan itu, jalan umum di mana tempat orang lalu lalang, dilakukan atau istilahnya itu dipakai untuk sholat pun tidak boleh. Meskipun kita melaksanakan sholat, misalkan berjamaah Jumat, atau Idul Fitri, atau Idul Adha, kita memakai jalan di mana bukan jalan alternatif, tapi jalan utama itu tidak boleh. Kita mesti melihat atau mencari tempat, apakah itu istilahnya itu lapangan, ya, atau masjid yang luas, yang halamannya cukup luas. Sampai sejauh itu, ajaran Islam mengatur jangan sampai kemaslahatan umat itu ya dirusak. Gitu. Nah, berbicara tentang jualan ini makin kesini makin banyak. Ya, bahkan kadang-kadang orang yang berjalan yang disalahkan. Kita yang istilahnya itu memohon jalan sampai rengkuh-rengkuh. Kemudian yang jualan justru marah. Jangan lewat sini dan lain sebagainya. Ya. Makin kesini makin banyak. Kemudian juga orang marah-marah. Lah, untuk apa trotoar? Orang lewat jalan. Aku ini kan tidak bisa makan kalau tidak berjualan. Gitu. Berbicara tentang makan, keperluan makan, pakaian, dan sebagainya. Siapa orang yang tidak perlu makan, pakaian, dan juga untuk rumah kontrak dan sebagainya. Semua juga perlu. Dan ini tidak bisa dijadikan alasan menyakiti hati orang. Dan tidak bisa dijadikan alasan menghalalkan berbagai cara. Tidak bisa kita semena-mena melakukan itu. Ego kita. Disangkanya yang perlu uang itu mereka sendiri.
dia sendiri, padahal orang lain juga perlu. Terlebih lagi kalau kita berbicara manula ya, manusia yang sudah tua lah. Usia 70 ke sana, 60 ke sana, itu perlu kenyamanan, keamanan di perjalanan. Berbicara tentang orang yang sudah sepuh, perlu juga ada istilahnya itu olahraga yang disebut olahraga jalan kaki. Dalam jalan kaki itu yang sangat dianjurkan oleh agama juga dari agama. Bagaimana kita ini usia sepuh itu berjalan kaki pagi hari atau sore hari. Sekarang ini tidak ada orang tua yang bisa berolahraga di trotoar karena sudah dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang mendolimi, menganiaya orang lain. Bukankah itu sudah berdosa? Orang tua yang mestinya bisa berjalan dengan nyaman di pagi hari, ini dipakai untuk jualan. Sore hari, siang hari. Bahkan sepatutnya untuk di negara-negara yang sudah berkembang ya, padahal itu bukan negara yang mayoritas muslim. Ini sangat memalukan. Negara yang mayoritas muslim tetapi tidak tahu adab-adab yang memang ada ketentuannya dalam agama. Seharusnya untuk trotoar itu dibenahi dengan baik, enak, nyaman, aman, dan di atasnya itu ditutupi dengan atap. Kalau hujan, kalau panas, orang yang berjalan itu nyaman dan aman. Sekarang ini tidak ada kenyamanan itu. Tidak ada keamanan itu. Karena perbuatan orang-orang yang mazlum, orang-orang yang zolim, maaf, orang-orang yang zolim, orang-orang yang semena-mena atas dasar perlu makan, pakaian, dan sebagainya, pada orang lain pun perlu. Tidak bisa menghalalkan berbagai cara. Semuanya ada aturan. Semuanya ada aturan. Ya. Anak kecil juga, ibu hamil, perlu untuk adanya trotoar. Sekarang ini sudah tidak ada. Luar biasa ini pelanggaran-pelanggaran yang memang mesti dibenahi. Nah, pada kesempatan ini, Buya akan memberikan solusi. Mudah-mudahan dengan solusi ini ya menjadi maslahat lah. Tidak ada lagi orang yang berjualan di trotoar. Dan tidak ada lagi orang yang berjualan di pinggir jalan. Yang pertama, nih, kepada para ulama, para ustadz, para tokoh masyarakat yang paham tentang ini, beritahu mereka. Sampaikan kepada mereka. Baik dengan brosur, pamflet, atau melalui pengeras suara di masjid, melalui pengeras suara di kantor RW, begitu, kantor RT. Sampaikan bahwa ini perbuatan zolim. Baginda Rasul dalam hadis riwayat Bukhari menyampaikan begini. Ittaqi da'watal mazlumi. Mesti takut kamu itu dengan doa orang-orang yang dizolimi. Siapa yang orang-orang yang dizolimi dalam perkara ini? Orang-orang yang mau berjalan di trotoar. Tetapi trotoarnya tidak ada, dipakai jualan. Nah, orang yang berjualan di atas trotoar itu atau di pinggir jalan itu sudah mengambil hak orang lain. Sudah mengambil hak orang lain. Ittaqi, harus takut kamu. Takut oleh siapa? Da'watal mazlumi, doanya orang-orang yang dizolimi. Orang yang mau jalan manula, anak kecil, olahraga, jalan kaki nyaman dan aman. Mengapa? Ya, karena sabda Rasul, fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Antara orang yang dizolimi dengan Allah, kalau dia berdoa kepada Allah, tidak ada hijab. Mau muslim, mau non-muslim, kalau dizolimi, karena Allah adalah Tuhan semesta alam, Allah subhanahu wa ta'ala itu Rabbil alamin, yang menciptakan, memelihara alam semesta. Siapa saja yang zolimi, misalkan, ya Allah, kenapa saya berjalan, tidak ada jalan di trotoar ini? Bahkan saya harus minta izin, memohon lewat ke sana. Jadi terbalik. Saya tidak bisa olahraga pagi, siang, ataupun sore. Anak-anak saya tidak bisa nyaman dan aman lewat di jalan.
Misalkan begini, ya Allah, orang-orang yang menghalangi trotoar ini atau yang jualan di pinggir jalan sehingga mempersempit kendaraan lewat, mudah-mudahanlah disempitkan rezekinya, misal. Bagaimana itu? Sengsara seumur hidup. Mudah-mudahanlah mendapatkan azab, misalkan. Sakit seumur hidup. Hasil dari penjualannya itu tidak barokah. Madorot. Bagaimana itu? Atau dijadikan tidak lakulah jualannya. Karena sabda Rasul, fainaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Ini sahih Bukhari. Tidak ada hijab penghalang antara orang yang zolimi, orang-orang yang mau lewat trotoar, tidak bisa dihalangi oleh orang-orang yang jualan. Ini penting Buya sampaikan. Dan memang solusi yang pertama ini kewajiban para ustadz, para kiai, para ajengan menyampaikan itu. Ini kan kita harus amar ma'ruf nahi munkar hidup ini. Jangan sampai kita membiarkan hal-hal yang memang melanggar aturan Allah dan Rasul. Kemudian juga disampaikan kepada mereka nih, berkenaan dengan ini. Ada itu dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 47, maaf. Al-A'raf ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Shadaqallahul azim. Sampai begitu ada doanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, la taj'alna. Janganlah engkau menjadikan kami ma'az zalimin, bersama-sama dengan orang yang zolim. Dengan kata lain, tidak perlu ditemani orang-orang yang zolim itu. Tidak bisa dijadikan teman, jadikan sohib, dijadikan tetangga yang baik, dijadikan orang-orang yang baik, karena sudah zolim. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, la taj'alna, begitu kata-kata orang yang bertakwa, beriman. Janganlah engkau menjadikan kami ma'azolimin, bersama dengan orang-orang yang zolim, orang-orang yang aniaya. Tolong ini disampaikan kepada mereka. Masa kita akan zolim selama-lamanya? Ya, masa kita akan zolim selama-lamanya? Pindah dong ke tempat yang tidak mengganggu orang lain. Masih banyak kalau kita mau berikhtiar. Konsultasi dengan pemerintah setempat. Ngontrak nggak apa-apa, tapi barokah. Rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Sampai begitu. Orang-orang yang beriman berdoa, janganlah engkau jadikan kami bersama-sama dengan orang yang zolim. Bersama dengan orang-orang yang jualan di trotoar. Menghalangi orang, menzolimi orang, menyakiti orang, mencelakakan orang. Kita akan pulangkan kepada Allah. Hati-hati. Apa yang kita dapat dalam mencari nafkah ini mesti jelas halalnya. Jangan sampai kita masuk kepada syubhat antara haram dan halal. Baginda Rasul bersabda, innal halala bayinun. Sesungguhnya perkara halal itu jelas, kita tahu. Wa innal harama bayinun, dan perkara haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Dan ada di antara halal dan haram itu perkara yang syubhat. Syubhat nih. Ragu-ragu masuk haram, jangan-jangan. Kan memang orang-orang yang ihtiyat, yang hati-hati dalam hidup. Karena kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang halal itu harus dicari. Ada orang bilang begini, wah jangankan yang halal, yang haram pun susah sekarang ini. Astagfirullahaladzim. Itu kata-kata fasik. Kata-kata yang berdosa akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak benar itu. Masih banyak jalan yang halal, thayyiban, kalau kita mau berusaha dengan baik, berikhtiar dengan baik, sabar, tawakal, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baginda Rasul menyampaikan, wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami. Barang siapa yang terjerumus kepada kesyubhatan, maka terjerumus kepada yang haram. Jelaskan itu. Kita berjualan dapatkan uang, itu uang yang syubhat itu. Bahkan bisa jadi haram seperti waman waqa'a syubhati waqa'a fil harami.
Kita enak saja, dapat uang banyak, tapi di sisi lain orang tidak bisa lewat ke sana. Mau olahraga, mau jalan kaki. Bagaimana kalau orang-orang yang sakit, bawa dorongan misalkan tidak lewat. Mau ke jalan, pinggir jalan, diklaksoni orang, tertabrak orang. Sadarlah. Ya, para pedagang, dimanapun Anda berada. Kalaupun Anda bukan pedagang, sampaikan kepada ayah Anda, ibunda yang dagang di trotoar, saudara dan sebagainya, tetangga. Ini kewajiban kita. Bahkan dalam hadis lain menyangkut tentang muflis, orang-orang yang bangkrut dalam hidupnya. Siapa itu? Nanti di akhirat kelak. Pada saat kita dihisab oleh Allah, dihitung amal-amal kita dan dimizan, ditimbang. Ada orang-orang yang muflis. Baginda Rasul bersabda, wahai para sahabat, tahukah kalian orang yang muflis? Orang yang bangkrut? Para sahabat bertanya, ya Baginda, menurut pandangan saya, orang bangkrut itu orang yang tidak punya uang. Bahkan istilahnya tidak punya harta benda, Baginda Rasul. Baginda Rasul bersabda, yang bangkrut pada nanti saat hari kiamat, orang yang istilahnya itu berharap dari sholatnya dapat pahala, dari puasanya dapat pahala, dari zakatnya dapat pahala. Ternyata mereka bangkrut, justru masuk neraka jahanam. Para sahabat kaget. Mengapa orang yang sholat, yang saum dan zakat bisa masuk neraka? Mengapa Baginda Rasul? Karena mereka menyakiti orang lain. Termasuk di dalamnya menghalangi di trotoar jualan. Menghalangi orang lewat, olahraga dan sebagainya. Atau di pinggir jalan karena trotoarnya sudah double-double gitu, penuh dengan yang berjualan. Apa sabda Rasul berikutnya? Pahala sholat, pahala puasa, dan pahala zakatnya habis diberikan kepada orang-orang yang pernah disakitinya. Berapa banyak, berapa ratus, berapa ribu. Kalau dihitung bertahun-tahun, berbulan-bulan. Orang yang mau lewat ke sana tidak bisa. Para menolak, ya Allah gimana ini saya mau berolahraga. Jalan kaki sudah tidak nyaman, tidak aman. Banyaknya penjamretan di pinggir jalan karena kaum ibu tidak bisa jalan di trotoar. Begitu sangat mudah orang yang jahat, para penjamret itu mengambil tas ibu-ibu, tas remaja pemudi misalkan, HP pemuda-pemudi. Karena memang begitu sangat mudah orang lewat sambil motor. Tapi kan kalau di trotoar, apalagi trotoarnya dibenahi dengan baik oleh pemerintah, agak tinggi posisinya, pakai paving block dan sebagainya, indah, enak, nyaman. Sudah menyakiti, habislah pahala baiknya sedang. Tetapi masih banyak orang yang masih dizolimi. Maka dosa perdosaan orang yang zolimi diberikan kepada orang-orang yang zolim. Yang pokok pembahasan Buya pada kesempatan ini, orang yang berjualan di trotoar atau di pinggir jalan. Atau di tempat umum yang memang tempat orang lewat. Hati-hati. Ini solusi yang pertama sampaikan oleh setiap ustaz. Bukan atas dasar kebencian. Atas dasar iri dengki, auzubillah. Atas dasar kasih sayang. Wa tawasabil haqqi, wa tawasabil sabri. Saling menasihati ini. Dalam kebenaran dan kesabaran. Ini hak disampaikan. Tidak boleh kita istilahnya membiarkan ini terjadi. Ya. Itulah yang pertama, solusi yang pertama. Sampaikan kepada mereka. Bahwa ini adalah perbuatan yang zolim dan aniaya. Hentikan. Karena kita tidak tahu kapan akan pulang kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Summa ilaina turja'un. Kemudian dalam ayat lain, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang azab, kalau datang istilahnya kematian, ya. Datangnya kematian, tidak bisa mundur, tidak bisa maju kalau hari itu. Bagaimana kalau kita misalkan pulang kepada Allah mendadak? Banyak sekarang kejadian angin duduk, jantung, dan lain sebagainya. Tabrakan dan sebagainya. Banyak orang pulang mendadak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau Bapak Ibu, saudara-saudara, teteh, pada saat sedang melakukan kezuliman itu tidak sempat bertobat, kita pulang kepada Allah. Jangan dinanti-nanti kebaikan itu. Cepat dipikirkan, pindah ke tempat lain yang betul halal. Tidak baina huma umurun mustabihatun, syubhat bahkan wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami.
Tolong ini. Sampaikan oleh setiap ustaz. Ya. Dalam pengajian, majelis taklim. Jangan sampai kita menzolimi orang lain. Solusi yang kedua, ini kepada saudara-saudara siapapun yang mendengarkan ceramah ini, berhenti Anda itu membeli. Berhenti membeli kepada orang-orang yang zolim. Berhenti membeli kepada orang-orang yang jualan di trotoar. Berhenti membeli kepada orang-orang yang jualan di pinggir jalan. Ini kan kemunkaran. Baginda Rasul bersabda, Man ro'a minkum munkaron, barang siapa di antara kalian melihat kemunkaran. Ini kemunkaran ini. Jualan di pinggir jalan itu trotoar. Mengambil hak orang lain. Menghalang-halangi orang lain lewat. Kemunkaran ini. Ya. Falyughayyirhu biyadi. Robahlah dengan tangan. Dengan tangan dirobah. Tapi kan bagi kita masyarakat biasa tidak mungkin selain pemerintah yang bisa merubah dengan tangan. Fa'ilam yastati, kalau tidak mampu, fabilisani. Nah, ini dengan lisan. Para ulama, para ustaz, para kiai, para ajengan menyampaikan dengan lisan. Amar ma'ruf nahi munkar. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Begitu dalam surat Fussilat ayat 33. Siapa yang lebih baik? Lebih bagus lagi ucapannya selain mengajak kepada jalan Allah. Pada saat kita dakwah, menyampaikan ini adalah kemunkaran, kita mengajak kepada jalan Allah. Kita ucapan yang baik. Fa'ilam yastati, tetapi masih tidak mampu dengan ucapan. Ya. Fabiqolbi, maka dengan hati saja. Dan itu ada dzalika ada aful iman, selemah-lemahnya iman. Dengan hati itu, aduh, ya Allah, orang itu kok berjualan menghalangi orang lain lewat. Di trotoarnya harusnya untuk jalan kaki. Dihalangi, dia sudah dolim. Kemunkaran, ya Allah juga jualan di pinggir. Berarti saya tidak boleh membeli di sana. Itu solusi yang kedua. Tidak boleh. Ya. Dan itu selama-lamanya iman. Yang paling bagus dengan tangan. Tidak, lebih ke yang kedua, ranking kedua dengan lisan. Kalau kita masih membeli kepada orang-orang yang zolim selama ini, mungkin Anda sudah tidak beriman lagi. Akan istilahnya itu ketentuan Allah dan Rasulnya. Agama ini rahmatan lil alamin. Ya. Kasih sayang bagi semesta alam. Kenyamanan, ketentraman. Jangan sampai kita mengganggu, mengambil hak orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Maidah, ya, berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan janganlah kalian, ya, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bertolong-menolonglah kalian dalam kebenaran dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perdosaan dan permusuhan. Baik, kita bahas. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bertolong-menolonglah kamu dalam kebenaran dan ketakwaan. Dengan tidak membeli kepada orang-orang yang jualan di trotoar. Dengan tidak membeli kepada orang-orang yang jualan di pinggir jalan sehingga menghalangi kendaraan. Maka kalian atau Anda sudah bertolong-menolong dalam kebenaran dan ketakwaan. Sudah tolong-menolong dengan orang-orang yang tidak membeli ke sana. Karena itu adalah tolong-menolong dalam kebenaran. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan janganlah kalian tolong-menolong, ya, dalam perdosaan dan permusuhan. Berjualan di trotoar, berjualan di pinggir jalan tempat orang kendaraan lewat. Ini sama saja dengan tolong-menolong di dalam perdosaan. Wala ta'awanu, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertolong-menolong dalam perdosaan ini. Dan permusuhan, kenapa Bu ya permusuhan? Ya tentu banyak orang yang disakiti, dizolimi, tempat lewat dihalangi, terjadilah gap. Maksudnya terjadilah permasalahan horizontal antara masyarakat. Ya. Ini penting Bu yang sampaikan. Menyangkut tentang solusi satu, yang kedua. Yang sampai kita membeli
Masih banyak para penjual yang baik. Masih banyak para penjual yang soleh. Masih banyak para penjual yang betul-betul istilah itu berpikir jangan sampai menyakiti orang lain. Ya, ini penting. Termasuk juga orang yang jualan di pasar. Di dalam sudah ada pasar. Ini tempat orang jalan, tempat parkiran, tempat kendaraan lewat. Ya. Jualan di sana. Orang kadang-kadang ambulan lewat. Kalau mendingan ambulan karena memang sudah pada tahu itu hasil itu membawa orang yang sedang sakit parah. Orang yang misalkan tidak pakai ambulan pakai motor, mobil pribadi, membawa orang yang sakit misalkan, terhalangi dengan jualan, melewati pasar tumpah misalkan. Anda itu sudah membunuh secara tidak langsung. Pas datang ke rumah sakit, sudah tidak tertolong, karena memang terhalangi Anda yang jualan di pinggir jalan. Camkan itu. Ingat itu. Anda itu sudah berbuat aniaya. Tempat parkir dipakai jualan. Orang susah parkir. Padahal orang itu buru-buru untuk bisa belanja. Kendaraan susah lewat. Orang jalan sana. Ini sudah semberawut. Ini sudah kacau balau. Kalau dibiarkan terus-menerus. Ini akan menjadikan negara, dimanapun negara kita berada, akan menjadi negara yang semberawut. Tidak ada aturannya. Kembali ke zaman batu. Kembali kepada zaman dulu. Yang memang orang yang jahiliyah. Ini penting Buya sampaikan. Orang sekarang jualan di pasar. Bahkan yang di dalam itu kosong. Dan ini mas yang Buya tidak habis pikir. Kok ada orang yang membeli? Anda itu sudah tolong-menolong dalam permusuhan dan dosa perdosaan. Anda itu yang belanja di pinggir jalan, jualan di pasar itu. Atau yang menghalangi trotoar. Sudah membantu kezoliman. Sudah memotivasi. Kita akan tahu, seandainya tidak ada yang beli seorang pun, mereka akan bubar dengan sendirinya. Kenapa ya mereka tidak banyak yang beli kepada aku? Akan sadar diri, wah aku ini salah. Sudah saatnya lah kita memilih dan memilah mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Mana yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Tidak bisa kita semena-mena, saya kan cari uang. Anda kan enak. Enak gimana? Apalagi ekonomi negara sedang sempit. Bukan saja Anda, mereka yang susah ekonomi. Semuanya. Semuanya. Maka dengan adanya hiburan, olahraga, jalan kaki, itu mengurangi rasa penat yang kita susah mencari ekonomi. Jangan ego. Anda saja merasa perlu cari uang. Semuanya juga perlu. Jangan pernah Anda merasa Anda saja yang perlu. Semuanya juga perlu. Jangan sampai Anda itu mencari uang dalam pengertian, ya istilahnya itu menari di atas penderitaan orang lain. Ini sangat disesalkan nih. Perbuatan ini. Ya, kalau tidak ada yang membeli, dia akan bubar dan akan mencari tempat lain. Dan memang itu seharusnya begitu. Solusi yang terakhir dari Buya. Ini pihak pemerintah mesti tegas ya dalam istilahnya itu melaksanakan aturan. Jangan aturan karet. Ya. Aturannya yang enggak jelas, meral begitu saja. Tolonglah kepada pemerintah, Anda kan diangkat oleh rakyat. Kadang-kadang Anda kampanye begitu luar biasa, manis. Setelah jadi pejabat pahit. Kalau sudah duduk lupa berdiri. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Sadar saudara. Saudara itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Bagaimana Anda memperlakukan rakyat kalau akan mendapat dosa azab kalau tidak adil? Tegakkan keadilan. Beri aturan yang jelas. Tegas. Ya. Mereka itu istilahnya itu ditertibkan. Ya. Dan kasih sanksi. Banyaklah sanksi, misalkan kalau ada yang membangkang, mesti lapor ke kantor polisi rutin misalkan. Apakah dia masih melakukan atau tidak. Kasih sanksi yang lain.
ya, misalkan saja istilahnya itu gimana saja lah yang baik, ada aturan, pemerintah bisa istilahnya itu bermusyawarah, ya. Apakah ada sanksi yang sifatnya misalkan nominal, ya, sehingga dia harus setor misalkan ke pemerintah setempat, ya. Istilahnya itu supaya ada efek jerak dan lain sebagainya. Apakah misalkan disuruh untuk bersih-bersih di sana dengan pakaian khusus sebagai tanda dia yang melanggar, yang berjualan di trotoar. Yang jelas mesti jelas lah. Mesti tegas, ada sanksi. Ya. Kemudian juga harus cari solusi. Gimana nih para pedagang supaya ada tempat yang layak. Yang namanya pemerintah tentu mesti punya jalan keluar. Banyak ide karena memang yang memerintah. Gimana caranya supaya diatur sehingga tidak terjadi kesemrawutan seperti ini. Ya, terakhir Buya sampaikan kepada siapapun, baik itu yang melanggar, yaitu orang yang berjualan, yang berbuat zolim, atau juga para pembeli yang selama ini masih menjadikan para penzolim itu masih tetap menyakiti hati orang, ataupun juga pemerintah yang tidak becus mengurus daerahnya. Buya sampaikan Al-Quran surat Luqman ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakum fis sakhr. Fatakum fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Shadaqallahu latif. Jadi perbuatan kita, meskipun seberat biji sawi itu satu unsur yang sangat kecil. Meskipun saudara perbuatan kecil itu ditutup dengan batu, ditindih batu, disimpan di awang-awang atau ditenggelamkan, dikubur di bumi, ya'ti bihallah, akan didatangkan nanti di hadapan Allah. Tidak bisa terhindar daripada perhatian Allah. Innallaha samiun alim. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu Maha latif. Betul-betul Maha teliti. Khabir dan Maha mengabarkan. Nanti akan dikabarkan siapa yang selama ini berbuat zalim, berjualan di trotoar atau di pinggir jalan. Siapa yang masih tetap membeli kepada para penzolim itu. Dan siapa penguasa yang cuek, tidak mau apa-apa, bahkan maaf ini betul-betul aniaya pemerintah yang disogok. Roshi wal murtashi pinar, yang menyogok dan disogok masuk neraka, begitu sabda Rasul. Banyak para pejabat kadang-kadang disogok dengan uang. Pura-pura tidak tahu banyak orang yang jualan di trotoar. Pura-pura tidak tahu banyak orang yang jualan di pinggir jalan. Pura-pura tidak tahu banyak orang yang jualan di pinggir pasar tumpah ke jalan. Semuanya akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Wala taziru wazratu wizra ukhra. Kita semuanya akan datang kepada Allah sendiri tanpa dibarengi siapa lain. Dan kita harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan kita. Demikian ya, Buya sampaikan dengan tegas. Karena Buya takut nanti di hadapan Allah diminta pertanggungjawabannya. Kamu seorang ulama, kamu seorang ustaz, kamu seorang mubalik. Banyak pelanggaran di daerah kamu, tetapi kamu diam, mulut kamu dikunci. Maka kamu termasuk orang yang menyembunyikan ilmu. Kamu termasuk pengecut. Maka Buya masuk neraka jahanam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni. A'udzubika minal ajzi wal kasali. A'udzubika minal jubni wal bukhli. A'udzubika min ghalabati dan wa qarijal. Buya takut di hadapan Allah. Maka Buya sampaikan ya, hal ini supaya terjadi kemaslahatan. Malu kita selaku muslim kalau kita melakukan pelanggaran, tetapi tetap saja sepura-pura tidak mendengar. Siapapun orangnya, baik itu pembeli atau istilahnya itu yang pertama yang penjualnya atau pembeli dan siapapun pemerintah, ya istilahnya tidak memperhatikan ucapan Buya ini, Buya tidak bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan selamanya diam di dunia ini. Kita hanya sementara, kita hanya mampir. Ya.
maka lakukan yang terbaik untuk diri kita. Keluarga, ya, apakah mau anak-anak dan istri saudara atau suami saudara memakan barang yang haram? Ya, doanya tidak akan pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kata-kata yang tidak berkenan. Yang baiknya dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang salahnya dari hawa nafsu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.